الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, salawat salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan kajian fikih kita. Sebelumnya yang belum niat i'tikaf itu berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Juga sebelumnya mari sama-sama kita bacakan sekali baca Al-Fatihah. Kita kirimkan pahala Al-Fatihahnya terutama kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal atau belum, dan kepada seluruh orang-orang tua kita, kakek kita, nenek kita semuanya. Begitu juga kepada seluruh jamaah masjid, orang-orang kita cintai semua, donatur masjid atau semua orang-orang yang jamaah kita di sini. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga arwah yang kita doakan mereka diluaskan kubur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang kita masih hidup disehatkan badan, kemudian ditunaikan segala hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian masih tentang fikih haji. Yang pembahasan yang ketiga dari pembahasan wajib haji, yaitu mabit di Mina. Salah satu kewajiban haji adalah mabit di Mina, kecuali nanti ada sebagian orang yang diberikan rukhsah untuk tidak mabit di Mina. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan haji diwajibkan untuk mabit di Mina selama hari tasyrik. Hari tasyrik yang dimaksud adalah hari ke-11 dan ke-12 dan ke-13 Zulhijjah. Kalau hari ke-10 ataupun hari lebaran namanya hari nahar. Hari kedua lebaran, hari ketiga lebaran, sama keempat namanya hari tasyrik. Dan untuk definisi dari mabit di Mina artinya qala al-musannif rahimahullah wal mabitu bi Mina huwa al-baqa'u fiha ma'zamal lail. Mabit di Mina artinya menetap di Mina harus lebih dari setengah malam. Misalkan dari maghrib sampai subuh misalkan 12 jam, berarti malamnya kalau dibagi dua jadi 6 jam. Minimal kita menetap di Mina selama lebih dari 6 jam 10 menit. Artinya harus, kalau malam itu dibagi dua, taruhlah kalau misalkan malam full dari maghrib hingga subuh 12 jam, maka setengahnya adalah 6 jam. Sekarang ketentuan mabit minimal kita menetap di Mina melebihi dari 6 jam. 7 jam kita menetap di situ sudah. Dari itulah makna mabit di Mina, harus menetap di Mina melebihi dari setengah malam. Melebihi, misalkan setengah malamnya cuma 6 jam, kita bermalam di situ harus lebih 7 jam ataupun 8 jam. Walaupun yang sunnahnya yang lebih afdal menetap di situ dari maghrib sampai subuh, semalam penuh di situ. Tapi yang terjadi seperti itu, menetap semalam penuh. Baru sampai ke sana.
Soalnya sekarang ramai sekali. Ya, untuk salat subuh. La ilaha illallah. Itulah makna mabit di Mina. Al-baqa fiha ma'zam al-lail bima yazid 'anil nasf. Jadi mabit di Mina itu menetap di Mina harus melebihi dari setengah malam. Yaitu di 2 malam pertama dan malam kedua dari hari-hari tasyrik bagi orang yang berkeinginan untuk pergi berangkat bersama nafar awal. Karena nanti dalam mabit di Mina boleh baru sehari 2 hari langsung pulang, dibolehkan. Fa'in baqiya bi Mina, maka jika ia masih tetap di Mina sampai terbenam matahari di hari kedua. Kalau misalnya sudah maghrib di hari kedua masih di Mina, nah ketentuannya wajib mabit di malam ketiga. Nah, kalau sebelum maghrib langsung pulang boleh. Tapi kalau sudah maghrib di malam ketiga masih di Mina, hukumnya wajib mabit malam ketiga, enggak boleh pulang. Nah, wajib mabit di malam ketiga nanti serta wajib melempar jamarah di hari ketiga juga. Jadi ketentuannya hari pertama tasyrik, hari kedua tasyrik. Nah, itu boleh pulang sebelum maghrib. Sebelum maghrib langsung berangkat dari Mina dibolehkan. Tapi kalau sudah maghrib hari ke malam ketiga malam tasyrik, kita masih di Mina. Nah, ketentuannya enggak boleh pulang lagi. Wajib saat itu menetap di situ sampai besok dan kemudian wajib lempar jamarah di hari ketiga hari tasyrik. Nah, jadi boleh kita sebelum maghrib di hari kedua tasyrik langsung pulang. Jangan sampai sebelum maghrib. Jangan sampai masuk waktu maghrib kita masih di Mina. Kalau masih di Mina sudah maghrib, malam ketiga tasyrik juga wajib mabit plus wajib melempar jamarah besok. La ilaha illallah. Hukmuhu, hukum mabit di Mina, hukumnya wajibun min wajibatil hajj. Mabit di Mina dan di hari-hari tasyrik adalah salah satu kewajiban dari kewajiban haji. Alasannya li fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mabiti bi Mina ayyam at-tasyrik. Alasannya, dalilnya yaitu karena perbuatan Rasulullah. Rasulullah melakukan mabit di Mina selama hari tasyrik. Wa yajibul mabitu fil layali thalath illa idza nafara an-nafar al-awwal fil yawm ats-tsani min ayyam at-tasyriq. Dan wajib mabit di 3 malam sekali, di 3 malam tasyrik, kecuali bagi orang yang melakukan nafar awal di hari kedua dari hari tasyrik. Nah, dengan syarat kalau pengen hari kedua langsung pulang silahkan, tapi jangan sampai sudah masuk maghrib malam ketiga masih di Mina. Nah, itu harus nambah. Bagi orang yang langsung pulang berangkat ketika hari kedua hari tasyrik boleh. Fayasqutu mabitul lailatil tsalitsah, maka baginya gugurlah mabit malam ketiga. Sudah enggak wajib malam ketiga. Nah, inilah yang itulah isi dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Qala Allah taala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang sudah terhitung. Hari yang dimaksud itulah 3 hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaih, siapa saja yang beringin bersegera di 2 hari fala itsma alaih, tidak berdosa baginya. Jangan dia baru 2 hari langsung pulang boleh, cuman mabit 2 malam. Wa man ta'akhkhara fala itsma alaih, dan orang yang menunda, yang mengakhirkan, akhirnya artinya dia mabit sampai malam ketiga juga fala itsma alaih, tidak berdosa terhadapnya. Liman ittaqa, untuk orang bertakwa. Kemudian tapi walaupun ketentuannya mabit cuman boleh 2 hari langsung berangkat. Wal akmal, dan yang paling sempurna, nah untuk mendapatkan pahala sempurna, pahala sunnah, an yabital layaliya thalas, sunnahnya yaitu untuk bermabit di 3 malam full. Nah, walaupun boleh di hari kedua boleh pulang, tapi sebaiknya menyempurnakan 3 malam. Wa yabitu kullal lail, dan yang kedua disunnahkan untuk mabit di sepenuh malam, dari maghrib sampai subuh di Mina. Semalam penuh.
La ilaha illallah. Kemudian wa yusyaratul mabit fi hududi Mina, dan disyaratkan ketika mabit harus masih dalam batasan lokasi, dalam lokasi Mina. Tidak boleh di luar Mina. La ilaha illallah. Kemudian wa idza tarakal haju mabit layali Mina wajib alaihi dam. Orang yang meninggalkan mabit di Mina, mabit di malam-malam tasyrik di Mina tadi yang 3 malam atau 2 malam, wajib alaihi dam, wajib terhadapnya bayar dam li tarkihil mabit, karena ia meninggalkan mabit, wajib dam bagi orang yang tidak melakukan mabit di Mina. Kama yajibu fi tarkil mabit bi Muzdalifah dam, seperti halnya wajib bagi orang yang meninggalkan mabit di Muzdalifah wajib dam, sama. Karena mabit Muzdalifah, mabit di Mina, ini dua-duanya bagian dari kewajiban haji. Kemudian wa fi tarki mabitil lailatil wahidah yajibu muddun. Ini bedanya, kalau mabit di Mina kan 3 malam atau 2 malam. Dan bagi orang yang meninggalkan mabit semalam saja, dari 3 malam dia tidak bermabit semalam, hukumnya wajib 1 mud. Wajib 1 mud. Wa fi tarkil mabit lailataini yajibu muddani min ta'am. Dan ketika meninggalkan 2 malam, mabit 2 malam, wajib 2 mud. 2 mud artinya sekitar 2 kilo beras lebih kurang. Beli 2 kilo beras bayar. Itu kalau ninggalin 2 malam. Kalau meninggalkan semuanya 3 malam tidak dilakukan mabit, baru wajib dam, wajib nyembelih 1 kambing. Kalau 1 malam cuman wajib 1 mud, sekitar sekilo beras, beli beras kasih ke orang fakir di situ. Kalau 2 malam wajib 2 mud, 3 malam semuanya tidak dilakukan, 3 malamnya tidak dilakukan sama sekali, wajib dam. La ilaha illallah. Kemudian wa tarkul mabiti nasiyan ka tarkihi amidan. Ini orang yang meninggalkan mabit karena lupa. Dia lupa. Kirain dia sudah selesai pulang langsung, dia enggak mabit, enggak ingat. Enggak ingat bahwa mabit itu wajib. Kalau hukumnya sama seperti meninggalkan sengaja, artinya wajib dam. Jadi meninggalkan dalam keadaan lupa, hukumnya sama seperti meninggalkan karena sengaja. Artinya kalau 1 malam tidak mabit wajib 1 mud, 2 malam tidak mabit wajib 2 mud, tidak mabit sama sekali 3-tiganya wajib 1 dam, wajib 1 dam. Karena mabit di Mina adalah salah satu dari kewajiban haji yang hajinya tetap sah, tetapi wajib diganti dengan dam. Kemudian ar-rukhsatu fi tarkil mabit bi Mina. Ada rukhsah, ada sebagian orang yang diberikan rukhsah sama Allah untuk sehingga dibolehkan tidak mabit di Mina. Termasuk kalau orang dulu itu orang yang mengembala kambing, yang mengembala unta, itu dimaafkan. Karena takutnya kalau dia mabit ntar untanya hilang. Termasuk juga ahlu siqayatil haram, orang yang ngurus air di tanah haram. Di Masjidil Haram itu kan ada pengurus air itu. Itu yang pengurus yang bersih-bersih itu semua, itu dibolehkan untuk tidak mabit. Karena kalau mereka mabit, ntar masjid nggak ada yang ngatur air, itu susah. Kalau sekarang mungkin dikiaskan tuh zaman sekarang orang yang sopir, sopir bis, itu dia kan sibuk semua di hari-hari itu sehingga dibolehkan untuk tidak melakukan mabit. Termasuk al-qaimun al-marafiq, yang orang yang mengurus tentang fasilitas selama haji, yang ngurus tenda, yang ngurus artinya panitia itu semua, walaupun mereka haji, mereka dibolehkan untuk tidak melakukan mabit. Wa khadamatil haj, orang yang mengurus tentang urusan untuk khidmah haji, yang mengurus artinya semua yang mengurus fasilitas haji, itu untuk
dalam program menyelenggarakan haji, panitia-panitia haji itu semua dimaafkan untuk tidak melakukan Mina. Jadi bagi mereka itu tidak diwajibkan untuk mabit di Mina, sehingga mereka setelah melempar jamarah di hari nahar boleh langsung pulang. Boleh langsung pulang ngurus lagi ke pengurusan haji. Misalkan yang ngurus haji panitia haji lah. Panitia haji yang memang yang tempat kerjanya bukan di Mina. Tapi kalau memang tempat kerjanya di Mina, ya alhamdulillah bersama jamaah lain. Enggak orang-orang pengurus haji yang menjadi khidmah musim haji, tapi di tempat-tempat yang lain, ataupun sopir-sopir truk, sopir taksi, sopir itu semua, yang mereka tidak mungkin ditinggalkan pekerjaan itu karena mereka itu memang berfungsi untuk membantu jamaah haji. Nah, bagi mereka ini dibolehkan untuk tidak melakukan mabit di Mina. Hari Lebaran tu lempar jamarah Aqabah, sudah langsung pulang, melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Ini orang-orang yang diberikan rukhsah oleh Allah untuk tidak melakukan mabit di Mina. La ilaha illallah. Termasuk orang yang ma'dzur juga, yang diberikan rukhsah juga, orang yang memiliki harta yang khawatir hilang kalau dia mabit di Mina. Ini harta saya banyak, kalau saya mabit di Mina takut hilang. Boleh, enggak usah berangkat. Ataupun khawatir terhadap dirinya, ini kalau saya berangkat nanti takutnya lagi musim dingin, lagi musim panas, ntar bakal jadi penyakit. Nah, boleh enggak mabit. Ataupun dia memiliki penyakit yang susah untuk mabit, apalagi di musim panas misalkan. Ini kalau saya mabit di Mina, ntar saya tambah sakit, ini saya memiliki penyakit yang enggak boleh di tempat panas, ya sudah enggak usah mabit. Artinya Islam ini memberikan rukhsah, kemudahan untuk orang yang memiliki alasan. Termasuk kalau misalkan si yang haji ini dia memiliki saudaranya ataupun kawan yang sedang sakit yang butuh diurus. Dia ini ngurus kawan yang sakit. Dia haji berdua, kawannya yang sakit, dia pengen ngurus kawannya yang sakit. Boleh dia tidak mabit di Mina. Fayajuzu lahaula, maka boleh bagi mereka untuk tidak melakukan mabit di Mina, wala syai'a alaihim bisababih, dan tidak wajib sama sekali, tidak wajib dam sama sekali terhadap mereka, enggak wajib dam. Karena memang mereka dari awal diberikan rukhsah oleh Allah untuk tidak melakukan mabit. La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang wajib haji dari wajib haji yang selanjutnya adalah tawaful wada'. Nah, tawaf wada' juga salah satu wajib dari kewajiban haji. Idza faragha al-haju min ada'i manasikihi kulliha min al-arkan wal jawajibat as-sabiqah wa arada al-muqam bi Makkah al-Mukarramah tafarragha li a'mali al-khassati wa lil ibadah wa la yukallafu bi tawafil wada'. Apabila seseorang yang melakukan haji sudah selesai menunaikan semua manasiknya, baik yang rukunnya sudah disempurnakan, baik yang sunnah wajib-wajibnya sudah dilakukan semua, dan kemudian wa arada, dan ia berkeinginan menetap di Mekah, tidak pengen keluar dari Mekah, pengen menetap di Mekah, bagi dia itu saat itu tafarragha li amalil khassa wal ibadah, dia silahkan menetap di Mekah dan dia saat itu fokus dengan amalannya, dengan ibadat-ibadatnya, silahkan dia selama masih menetap di Mekah. Wala yukallafu bi tawafil wada', dan tidak dibebankan untuk melakukan tawaf wada'. Nah, karena nanti tawaf wada' artinya tawaf bagi orang yang ingin keluar dari Makkah. Kalau masih di Makkah, masih menetap di Makkah, tidak diwajibkan tawaf wada'. Wa idza arada al-khuruj min Makkah ila watanihi aw ghairihi wajaba alaihi tawaful wada'.
apabila ia berkeinginan keluar dari Makkah, dari kota Makkah. Termasuk misalkan kalau sekarang ia ingin ke Taif. Nah, yang berangkat ke Taif itu Taif sudah di luar Makkah. Nah, Taif di luar Makkah ya. Nah, itu kalau sebelum ke Taif usahakan tawaf wada' dulu. Karena ini Taif sudah di luar Makkah. Wa idza arada al-khuruj min Makkah, apabila berkeinginan keluar dari Makkah, baik ila watanihi, dia keluar ke Makkah ingin menuju ke kampung halamannya seperti ke Indonesia, atau ke tempat lain, pengen ke daerah lain, ke Jeddah misalkan ataupun ke Riyadh. Wajib alaihi tawaful wada', maka wajib terhadapnya untuk melakukan tawaf wada'. Jadi siapa saja yang berkeinginan keluar dari tanah Makkah harus melakukan tawaf wada'. Walaupun usahakan saya belum pulang ke Indonesia, walaupun akan kita keluar ke Riyadh ataupun ke Jeddah ataupun ke Dammam misalkan, ke daerah-daerah lain yang sudah di luar Makkah, hukumnya wajib tawaf wada'. Kalau sekarang mungkin orang Indonesia ke Taif yang sering berangkat ke Taif. Katanya Taif itu bukan dari bagian dari Makkah. Artinya kalau keluar ke Taif, yang Taif itu bukan bagian dari Makkah, hukumnya wajib tawaf wada'. Wajib tawaf wada'. Adapun dalil tentang wajibnya tawaf wada', hadis riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min a'malil haji tafa lil wada'. Kata Sayyidina Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melakukan amalan haji, beliau melakukan tawaf wada'. Tawaf wada'. Artinya sebelum pulang. Wa tawaful wada', ini definisi tawaf wada' adalah tawafu haula al-Ka'batil musyarrafah sab'a tawafatin ala surati allati dzakarnaha sabiqan bi arkani wa syurutih. Tawaf wada' adalah tawaf di sekeliling Ka'bah selama sebanyak 7 kali keliling. Sama seperti tawaf ifadah, tawaf yang lain. Dari segala syaratnya, rukunnya sama. Kemudian wa yusalli ba'daha rak'atain, sunnah melakukan salat setelahnya 2 rakaat. Salat namanya salat sunnah tawaf. Nah, lakin la yushra'u fihi ar-ramal wal ittiba'. Cuman bedanya dengan tawaf yang rukun, kalau tawaf wada' tidak disunnahkan melakukan ramal, yang lari-lari kecil itu enggak sunnah. Yang jalan cepat enggak disunnahkan, dan juga ittiba' tidak disunnahkan. Ittiba' itu yang pakai selempang, juga tidak disunnahkan ketika melakukan tawaf wada'. Wa hadza tawafu wajibun, dan tawaf ini hukumnya wajib. Fa in tarakahu araqa daman, jika ia meninggalkannya wajib membayar dam, yaitu wahwa syatun, 1 kambing. Wajib beli 1 kambing disembelih sebagai pengganti tawaf wada'. La ilaha illallah. Walau arada al-hajju ar-ruju'a ila baladihi min Mina, lazimahu an yadkhula Makkah li tawafil wada'. Dan jika seseorang melakukan haji berkeinginan untuk balik ke kampung halamannya setelah dari Mina, beliau mau pulang, tentuannya lazimahu, wajib terhadapnya untuk masuk Mekah untuk melakukan tawaf wada'. Masuk ke Mekah dulu dan melakukan tawaf wada', setelah itu pulang. Wa idza kharaja min Makkah bila wada' asa, dan apabila seseorang keluar dari Mekah tanpa melakukan tawaf wada', dianggap bermaksiat, berdosa. Wa lazimahu al-'audu lit-tawaf, dan wajib terhadapnya untuk balik ke Mekah untuk melakukan tawaf. Wajib balik, tawaf dulu baru pulang. Fa in 'ada qabla bulughihi masafat al-qasr tawafa wa saqata 'anhu ad-dam. Maka jika ia kembali untuk melakukan tawaf wada' sebelum sampainya masafat kasar. Masafat kasar artinya seukuran 90 km dari Mekah. Jadi dari pintu gerbang Mekah
ke tempat dia sekarang sekitar belum sampai 90 km, baru 20 km misalkan. Kemudian dia balik ke Mekah kembali melakukan tawaf wada. Boleh? Tawaf, silahkan balik lagi ke Mekah melakukan tawaf wada dan tidak wajib dam. Ini jika seseorang balik sudah dari Mekah belum sampai masafat qasar. Masafat qasar ini adalah jarak sehingga dibolehkan melakukan qasar salat, yaitu sekitar 90 km atau 86 sebagainya. Jadi masih 20 kilo, masih 10 kilo dari Mekah. Balik lagi untuk melakukan tawaf dan saat itu tidak wajib bayar dam. Wa in balagha masafat qasar wajib alaihi dam. Ini kalau misalkan dari pintu gerbang Mekah sedangkan dia sudah berangkat, sudah sampai sekitar 100 km sudah jauhnya dari gerbang Mekah. Nah, hukumnya bagi saat itu wajib dam. Walaupun wa in ta'ada li tawaf, walaupun dia kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf, sudah wajib bayar dam. Nah, sudah wajib bayar dam karena jaraknya dari Mekah sudah sampai masafat qasar. Wa kadzalika al-hukmu idza nasiya tawaf al-wada' wa kharaj fa alaihi al-'aud. Begitu juga hukumnya bagi orang yang lupa melakukan tawaf wada', pulang lupa tawaf wada'. Hukumnya sama. Jika jaraknya belum sampai masafat qasar, wajib kembali dan lakukan tawaf wada', tidak wajib dam. Kalau sudah sampai masafat qasar, wajib bayar dam, wajib bayar dam. Nah, untuk ketentuan tawaf wada, wa idza tawafa al-haju tawaf al-wada fala yamkuth ba'dahu. Dan jika apabila seseorang yang haji itu sudah melakukan tawaf wada, fala yamkuth ba'dahu, jangan lagi menetap di Makkah, sudah langsung pulang. Jangan tidur lagi sehari di situ, tidur sehari 2 hari, yaitu tawaf wada ini batal. Karena tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jangan perpisahan tapi masih bersama Mekah, masih tidur di situ, enggak. Jadi ketentuannya kalau sudah tawaf wada langsung berangkat. Fala yamkuth ba'dahu, tidak lagi menetap di Mekah. Fa in makatha, maka jika ia masih menetap li ghairi hajatin, enggak ada keperluan sama sekali, tidur padahal enggak ada keperluan. Au li hajatin, atau ada keperluan tidak ada hubungan dengan safar. Jadi ada keperluan tapi keperluannya tidak ada hubungan dengan berangkat untuk bepergian. Seperti ziarah misalkan. Jadi sudah tawaf wada masih ziarah kawan-kawannya. Ini contoh menetap yang tidak keperluan, tidak ada hubungan dengan untuk safar. Ataupun ibadah, mengibadat dulu, ataupun membayar utang dan membeli benda-benda, membeli barang-barang di Mekah, belanja dulu ke mall di situ. Nah, ini contoh keperluan yang tidak ada hubungan dengan keberangkatan. Hukumnya lazimahu i'adat tawaf, wajib ulang tawafnya. Sudah batal tawaf tadi, batal. Karena ketentuannya setelah tawaf wada boleh masih menetap, tapi syarat menetap yang tujuannya, yang keperluan yang ada hubungan dengan untuk pergi, misalkan bungkus koper, masukin baju ke koper. Nah, ini semua, ataupun nunggu bis. Ini contoh-contoh semua keperluan yang dimaafkan. Tapi kalau enggak ada hubungan dengan bepergian, tidur dulu 2 jam di situ, main HP dulu, ataupun bertemu sama kawan-kawan, nyari kawan lama ngobrol di situ. Artinya di semua keperluan yang tidak ada hubungan dengan safar, dengan berangkat. Hukumnya yang tawaf tadi batal, wajib ulang lagi, wajib ulang tawaf. Makanya hati-hati. Kalau setelah tawaf wada enggak usah rajin ibadat lagi sudah. Kalau sudah selesai tawaf wada langsung berangkat, siap-siap membungkus baju semua untuk berangkat. Jangan lagi pura-pura ibadat tawaf lagi, ataupun ibadat berdoa di situ yang banyak sudah. Kalau mau berdoa, mau ibadat yang banyak sebelumnya itu, jangan tawaf dulu, ibadat yang banyak baru tawaf nanti. Tapi kalau sudah selesai tawaf, sudah langsung berangkat.
Enggak ada jangka waktu, itulah untuk keperluan bepergian. Nggak, maksudnya dari selesai tawaf wada berarti harus meninggalkan. Harus sesegera mungkin. Ada jangka waktunya. Enggak ada, harus sesegera mungkin. Artinya tidak boleh melakukan apapun yang tidak ada hubungan dengan bepergian. Kalau misalkan kita butuh bungkus koper 1 jam, saking banyak ya, berarti 1 jam. Jadi nggak ada waktu tertentu 1 jam 5 menit enggak. Biasanya jemaah haji kita itu dikasih tahu kan, jam sekian akan meninggalkan Mekah. Jadi sekarang silakan tawaf wada, jam sekian harus berangkat ke sini. Dikasih tahu. Artinya kalau misalkan selesai tawaf wada, dia langsung jalan. Nah, bagus, seperti itu bagus. Yang stasiun itu udah diturunin. tinggal jalan. Ataupun sambil kalau sekedar misalkan nunggu bis, itu boleh. Karena itu semua keperluan yang masih ada hubungan dengan safar. Sehingga wa ini ishtaghala bi rak'ati tawaf syarba ma'a zamzam. Kalau misalkan dia selesai tawaf wada melakukan 2 rakaat tawaf, ataupun sekedar berdoa selesai salat, minum air zam-zam, itu dimaafkan. Ataupun dia selesai tawaf wada melakukan hal-hal yang berhubungan dengan bepergian, seperti membeli bekal, beli air, beli bekal untuk bepergian, ataupun awiyatah, membeli kresek-kresek, misalkan beli tas untuk bepergian, ataupun syaddir rahal, hukumnya semua dimaafkan. Karena ini semua masih ada hubungan dengan bepergian. Kemudian walaysa 'ala al-haid wala 'ala an-nufasa tawaf wada. Tidak wajib terhadap perempuan yang haid atau perempuan sedang nifas untuk melakukan tawaf wada, enggak wajib. Tiba-tiba dia mau pulang haid, ini bagaimana? Udah enggak usah tawaf pulang, enggak wajib tawaf. Dan tidak wajib dam nanti bagi perempuan yang haid. Nah, selesai sudah tentang wajib haji. Nanti kita lanjutkan tentang sunnah haji. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil, iftah lana futuhan arifin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.